pembukaan jalan ini menuju ke Kampung Ciberem untuk berhubungan dengan dunia luar. Makanya warga berusaha untuk membuka jalan mereka, akses mereka dengan dunia luar. Sudah 1 tahun lebih Ibu Ila terbaring lemas melihat penyakitnya seperti ini. Keterbatasan biaya, jauhnya infrastruktur jalan membuat ia pasrah dengan kerja. Karena bisa dibayangkan, puskesmas pembantunya saja berjarak 9 km. Ya ke puskesmas dengan uang. Apalagi ke Sukabumi. Nyewa mobil, bayar supir. Belum lagi dari sini ke depannya jauh. Ya belum. Belum makan. Kabupaten Sukabumi merupakan kabupaten terluas di Jawa Barat. Dengan luas mencapai 4.100 km persegi, kabupaten ini berbatasan langsung dengan beberapa kabupaten lainnya, seperti Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Lebak. Statusnya kabupaten terluas menuntun tim Indonesiaku untuk melihat kondisi masyarakat yang tinggal di dalamnya. Tujuan kami adalah Kampung Cirengrang yang berada di Kecamatan Tegal Bulet. Desa Cikawung menjadi titik awal perjalanan kami. Kabarnya tidak mudah untuk menuju ke kampung ini. Minimnya infrastruktur membuat kami harus menempuh perjalanan dengan berjalan kaki. Perjalanan kami mulai dengan menyeberangi sungai. Beruntung, debit sungai sedang tidak tinggi. Walau demikian, kami harus berhati-hati melangkah karena batuan dan derasnya aliran bawah sungai bisa saja membuat kami terjatuh. Kampung Cirengrang sebenarnya tak jauh. Jaraknya hanya 9 km dari kota kecamatan. Namun akses jalan yang masih belum terbuka membuat warga kesulitan untuk berinteraksi dengan dunia luar. Lahan perkebunan warga menjadi jalur utama kami menuju ke kampung ini. Lokasi Kampung Cirengrang yang berada di balik perbukitan Kecamatan Tegal Bulet cukup menyulitkan perjalanan kami. Jalur yang masih terdiri dari tanah liat yang basah membuat kami harus berhati-hati. Benar saja, licinnya pijakan membuat salah satu kru liputan kami terjatuh saat melewati turunan. Allah, astagfirullahaladzim. Bantuin. Beruntung, hal tersebut tidak membuatnya cedera. Kabupaten Sukabumi menjadi salah satu kabupaten yang terluas di wilayah bumi Pasundan. Dan letaknya yang berdekatan dengan Samudra Hindia membuatnya memiliki potensi yang sangat berlimpah. Pasir besi, biji besi, bahkan uranium dengan kualitas terbaik yang ada di dunia. Namun kabarnya, masih ada masyarakat yang hidup dengan segala keterbatasan di wilayah ini. Selengkapnya di Indonesiaku. Lokasi Kampung Cirengrang yang berada di dalam perbukitan menjadi alasan belum dibukanya infrastruktur menuju kampung. Beratnya medan menyulitkan berbagai macam alat berat untuk menuju ke lokasi. Berbagai upaya sudah dilakukan oleh pemerintah desa untuk membuka akses warga Kampung Cirengrang. Namun minimnya sumber daya yang mereka miliki membuat impian warga untuk memiliki jalan yang lebih baik belum tercapai. Tapi sejauh ini pernah Bapak menyampaikan kondisi warga Cirengrang? Kami sempat minta bantuan alat berat sama Menko. Cuman hambatan kami itu tadi dengan masalah ruangan. Karena kan dari Kodim itu ada bantuan sama dari Menko, cuman ngasih peralatannya doang. Itu solar itu bahan bakarnya dari bahan bakar sampai mulai supir itu tanggung jawab katanya tanggung jawab masyarakat.
Sulitnya akses menuju dan keluar kampung membuat warga hampir tak punya kesempatan merubah nasibnya. Tak heran bila para pemuda memilih pergi meninggalkan kampung untuk mencari kehidupan di kota. Selain itu, keterbatasan infrastruktur juga membuat tingginya angka keguguran yang dialami wanita hamil di kampung ini. Kesulitan untuk mendapatkan perawatan selama masa kehamilan sedikit menghentikan regenerasi yang ada di Cirengrang. Kampung Cirengrang dihuni oleh 64 kepala keluarga. Namun dari jumlah tersebut, hanya ada sekitar 10 anak usia sekolah dasar yang mengenyam pendidikan. Sekolah Dasar Negeri Cirengrang menjadi satu-satunya tempat menimba ilmu. Sekolah ini dibangun sejak tahun 60 atas inisiatif warga untuk pendidikan anak mereka. Namun statusnya sebagai sekolah jauh dan menginduk pada Sekolah Dasar Negeri Cikawung membuatnya minim perhatian. Berbagai upaya dilakukan hingga akhirnya sekolah ini mendapatkan predikat sebagai sekolah dasar negeri pada tahun 2005. Namun ternyata statusnya sebagai sekolah negeri tidak serta-merta membuatnya mendapatkan perhatian sebagaimana yang diharapkan. Hal tersebut terlihat dari kondisi bangunan yang digunakan para siswa untuk menimba ilmu. Hanya genting dan keramik yang ada di teras sekolah ini saja yang membuatnya sedikit berbeda dari bangunan swadaya masyarakat sebelumnya. Minimnya jumlah siswa didik dan tingginya ongkos angkut jalan menjadi alasan belum adanya pembangunan di sekolah negeri ini. Hanya bambu-bambu usang hasil swadaya masyarakat yang menjadi pelindung mereka dari hujan dan angin saat belajar. Hanya ada seorang kepala sekolah dan seorang tenaga kerja sukarela yang mengajar seluruh siswa di sekolah ini. 6 kelas yang berada di dalam satu ruangan membuat tenaga pendidik harus mengajar secara bergantian saat memberikan materi pelajaran. Minimnya jumlah siswa didik di Sekolah Dasar Negeri Cirengrang ternyata sangat berpengaruh pada status keberadaan sekolah mereka. Kurangnya regenerasi di sekolah ini membuatnya akan dihapuskan dan disatukan dengan Sekolah Dasar Negeri Cikawung yang memiliki lebih banyak siswa didik. Dikalikannya per 3 bulan. Oh, tapi itu bulan. Iya, 1 gaji pokok. Pak Usep, ini kalau misalkan memang sampai sekolah ini ditutup, bagaimana Pak? Sekolah ini tidak bisa di-merger atau bisa di-merger dengan sekolah lain karena sangat berjauhan. Sehingga walaupun sedikit ya namanya juga anak manusia perlu dimanusiakan. Kita selagi kita mampu. Ironisnya, di tengah keterbatasan masyarakat Cirengrang mendapatkan pendidikan, pemerintah justru menghapuskan tunjangan guru mengajar di daerah terpencil. Karena wilayah Kabupaten Sukabumi dianggap sudah menjadi daerah maju. Entah apa yang menjadi indikasi pemerintah mendefinisikan kata terpencil. Padahal tunjangan ini menjadi salah satu pemicu semangat mereka memberikan ilmu di tengah keterbatasan. Minimnya regenerasi ternyata tidak hanya berdampak pada dunia pendidikan. Pilihan usia produktif warga kampung yang memilih untuk bekerja di kota membuat lahan-lahan pertanian yang menjadi tumpuan hidup warga kampung pun turut terbengkalai. Hal ini terlihat dari banyaknya ladang yang masih belum diolah saat memasuki musim tanam. Padahal umumnya keramaian aktivitas para petani terlihat saat musim tanam tiba. Bahkan batang sisa panen musim lalu yang sudah menjadi hama belum juga selesai dibersihkan. Banyaknya lahan yang terbengkalai membuat para pemilik lahan sampai-sampai membebaskan biaya sewa bagi siapapun yang ingin mengolahnya. Sistem bagi hasil dirasa menjadi pilihan terbaik daripada lahan harus terbengkalai dan tidak menghasilkan apa-apa. Sayangnya, tak ada upaya desa yang mengatur warganya untuk menetap dan mengolah apa yang mereka miliki di kampung Cirengrang. Keputusan tersebut menjadi hak pribadi masyarakat untuk memutuskan kehidupan mereka sendiri. Buruknya infrastruktur penghubung kampung Cirengrang dengan dunia luar turut menyulitkan warga untuk menjual hasil panen lahan pertanian mereka. Tak heran bila tumpukan karung padi ini tersimpan di rumah warga hingga lebih dari 1 tahun.
Mahalnya biaya angkut menuju tempat penjualan membuat warga berpikir 2 kali untuk menjual hasil panen mereka. Rendahnya harga jual padi menjadi alasan lain mereka memilih untuk mengkonsumsi sendiri padi-padi hasil panen. Ini kenapa belum dijual, Pak? Dikarenakan ini harganya sangat murah, Pak. Berapa memang? Cuman 2.500 per kilo. 2.500 per kilo? Iya, Oh, ini kalau untuk dijual, diangkut? diangkut, Pak. Itu berapa besar biayanya? Rp1.000. Mahal sekali, Pak. Dikarenakan akses jalannya rusak, Pak. Nggak bisa pakai kendaraan. Oh, jadi harus dipikul? Harus dipikul. Resikonya, padi yang tersimpan lebih dari setahun di rumah, kualitasnya pasti turun. Tumpukan padi hasil panen warga setahun belakangan seolah menjadi rumah bagi kutu-kutu busuk yang merusak kualitas gabah. Ironisnya, walau padi-padi mereka sudah dihuni oleh kutu, mereka tetap mengkonsumsinya. Merdeka rasanya menjadi kata yang asing bagi mereka yang tinggal di Cirengrang. Keterbatasan yang mengisolasinya membuat warga tidak ingin tinggal diam di tengah ketertinggalan. Hal ini mereka wujudkan dengan membuka sendiri jalan kampung menuju dunia luar. Kesulitan yang dirasakan oleh seluruh warga kampung membuat mereka memiliki semangat yang sama untuk keluar dari ketertinggalan. Hari ini menjadi agenda warga untuk membuka jalan dengan perlengkapan seadanya. Mereka membersihkan jalur yang akan memudahkan saat melintas. Menurut mereka, titik ini merupakan titik terbaik bagi warga kampung untuk berinteraksi dengan dunia luar. Selain posisinya yang berada di sisi sungai, tanahnya yang cukup keras akan lebih memudahkan ketika melewatinya. Namun jalur yang sedang dibuka warga bukanlah jalur yang menghubungkan kampung menuju desa mereka. Jalur ini justru menuju ke desa tetangga. Jadi, pembukaan jalan ini menuju ke Kampung Ciberem. Sebenarnya jaraknya itu sama dengan yang ditempuh warga untuk menuju ke Dusun Cimangu, cuma karena medan yang lebih mudah untuk warga menjual hasil panen, kemudian untuk berhubungan dengan dunia luar. Makanya warga berusaha untuk membuka jalan mereka, akses mereka dengan dunia luar.